Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya tetap sukacita, tetap merindukan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba pada pembacaan Alkitab Keluaran pasal 23. Dan kali ini saya secara khusus membaca Keluaran 23 ayat yang ke-8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Saya berikan tema renungan kita, hati-hati dengan suap. Keluaran 23 masih berisi tentang hukum-hukum sipil, bagaimana menjalani kehidupan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Secara khusus ayat yang ke-8 berisi peringatan yang berkaitan dengan praktik pengadilan perkara-perkara yang dihadapi oleh umat dan masyarakat. Peringatan apa yang disebutkan di sini? Ya, pertama kita lihat peringatan terhadap suap. Ya, suap adalah bentuk ketidakadilan yang sangat dikecam dalam firman Tuhan. Dalam ayat ini Tuhan memperingatkan umatnya untuk tidak menerima suap karena dampaknya besar, membuat orang bijaksana menjadi buta dan dapat merusak keadilan. Suap seringkali datang dengan iming-iming keuntungan pribadi, tetapi dampaknya sangat merusak integritas dan keadilan. Bahkan orang yang bijak dan cerdas sekalipun bisa terpengaruh dengan suap, sehingga mereka menjadi tidak adil dan mengabaikan kebenaran. Jadi kita perlu hati-hati, jangan berkata, saya sudah kuat iman, saya sudah dewasa rohani, maka saya tidak akan kompromi dengan dosa, saya tidak akan terpengaruh dengan suap. Kita perlu hati-hati. Yang kedua, suap membalikkan kebenaran. Suap bukan hanya mempengaruhi individu yang menerima, tetapi juga dapat membalikkan keadilan. Ini berarti suap dapat membuat orang yang benar menjadi salah dan sebaliknya. Orang yang salah bisa terlihat benar. Ketika keadilan dibalikkan, maka kedamaian dalam masyarakat atau hubungan antar sesama pasti akan terganggu. Tuhan menginginkan agar kita hidup dalam kebenaran dan keadilan. Dan suap adalah salah satu bentuk kejahatan yang merusak tatanan moral dan sosial yang benar. Yang ketiga, menjaga hati dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan, jauh dari pengaruh dunia yang seringkali mengajak kita untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok di atas prinsip-prinsip moral kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan pada banyak pilihan yang bisa memengaruhi integritas kita. Tuhan mengingatkan kita untuk tetap menjaga hati dan pikiran kita agar tetap berjalan dalam keadilan meskipun banyak godaan di sekitar kita. Di dalam Amsal disebutkan, jagalah hatimu, jagalah hatimu, supaya kamu tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Kita perlu waspada. Saudara-saudara, apakah saudara pernah terjebak dalam situasi yang menggoda untuk bertindak tidak adil? Apa langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan? Sejauh mana kita bisa menjadi saluran berkat yang menyuarakan keadilan dan kebenaran di tempat kita berada? Meskipun dunia ini seringkali menawarkan kompromi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran 23 ayat 8 mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap godaan suap dan ketidakadilan yang dapat merusak hati nurani dan mengaburkan pandangan kita tentang kebenaran. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam integritas dan menegakkan keadilan di setiap aspek kehidupan. Marilah kita menjaga hati dan pikiran kita, serta berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, menjauhi segala bentuk ketidakadilan dan pengaruh buruk yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak kompromi dengan dosa, tidak tergoda dengan suap oleh karena materi atau karena uang, sesuatu yang bisa menyenangkan sementara tetapi memiliki konsekuensi yang berat. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menjaga hati kami tetap waspada sehingga kami tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, hidup dalam kekudusan. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.